Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita lanjutkan membahas dari segi bahasa, yaitu bacaan Fatihah. Sudah diuraikan waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca Alhamdulillah, ya. Jadi waktu kita membaca Fatihah, setelah membaca Auzubillahiminasyaitonirrajim dalam hati atau disirkan, Bismillah, ada yang dizahirkan, ada yang dijelaskan, ada yang disembunyikan, disirkan. Baru kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tulisan alamin ini bisa ini ditali, kasih sini berdiri alif. Itu gaya tulisan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba kalau alhamdu tetap kita ukur dengan pertanyaan 3. Alhamdu ini kata bendakah, kata kerjakah, atau hurufkah? Hah? Pakai al kata kerja. Isim. Isim pun sudah diberikan pola 1 sampai 16. Isim fa'ilkah bentuknya, isim maf'ulkah, atau isim zahir biasa, atau isim masdar. Ya, masdar ya. Masdar berarti ada diketahui fiilnya. Apa fiil madinya, fiil mudhari'nya? Coba. Fiil madinya apa? Hamida. Ya, sudah tertentu polanya itu. Jadi hamida setibaan dengan fa'ilah atau alima. Hamida, kemudian mudhari'nya apa? Yahma. Yahmadu. Apa masdarnya? Hamdan. Apa isim fa'ilnya? 3 huruf. Isim fa'ilnya adalah setimbangan dengan fa'ilun. Jadi, ya, hamidun. Apa isim maf'ulnya? Mahmudun. Kemudian sudah dipelajari juga membuat fi'il amarnya itu apa ini? Hamida, yahmadu. Kalau tahmadu berarti pujilah. Jadi kalau tahmadu dihilangkan tanya, tidak bisa dibaca. Ya, jadi hamida tahmadu menjadi ihmad. Apa itu? Hamida tahmadu menjadi ihmad. Iya tuh, ihmad. Ya, ihmad. Nah, berarti ini isim masdar. Nah, lalu jabatannya lagi di dalam ayat ini atau kalimat ini atau jumlah ini dia berfungsi sebagai apa? Sebagai muftada. Itu maka dia berbaris depan. Dibuat alhamdu ya. Karena berfungsi sebagai muftada. Jadi dia sebenarnya dikasih baris depan seperti ini. Ini bukan seenaknya saja ini. Kenapa dikasih baris depan? Karena berfungsi sebagai pokok kalimat atau muftada. Maka setiap muftada mesti ada kabarnya. Mana kabarnya? Lillahi. Lillahi itu apa? Jar majrur. Jadi ini ya jar majrur berarti li itu adalah huruf jar ya. Itu. Hilang apanya? Kalau dikasih tasdid lagi seperti ini, enggak mau. Buyar dia. Jadi maunya dihilangkan baru muncul lagi. Jadi alhamdulillah
lillahi. Kalau lillahi ya tetap bukan tanda mati. Kalau lillahi bawah. Itu dia. Jadi alhamdulillah. Baru kalau mulailah kita menerjemah, sebenarnya ini kan mengajari, menjinakkan, membujuk ya, sesudah diberitahu bahwa alhamdulillah. Alhamdulillah berarti segala puji, atau ini pengertiannya dari segala ini. Jadi alhamdulillah, segala puji, yang puji itu adalah kumpulan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang sudah kita alami, apalagi kalau sudah punya ilmu. Jadi sebenarnya di alam ini banyak yang sebenarnya nggak bisa dipikirkan, yang ada hanya kita kagum. Walaupun mengerti kita peraturannya, kenapa begini, baru itu dikumpulkan menjadi alhamdulillah. Itu makanya bacaan-bacaan ayat ini sebenarnya mengajari, menjinakkan perasaan dan pikiran kita. Ya, walaupun makin bertambah ilmu, makin banyak penyelidikan tentang alam, maka alhamdulillah itu lebih berisi. Ya, lebih berisi dibanding dengan kesederhanaan. Misalnya seseorang dia tidak mengerti tentang rahasia alam, cuma sekadar kagum, itu alhamdulillah juga. Tapi bagi orang yang mengerti apa sebenarnya, kenapa seperti ini, terus dipelajari menggunakan akal pikirannya, maka makin terasa alhamdulillah itu makin berat. Jadi makin berat maksudnya makin ada isinya. Berarti itu maka diartikan orang sebagian, ditafsirkan orang kekaguman, ketakjuban, kesalutan, ketaatan tidak ada kepada yang lain, hanya kepada Allah. Jadi itu makanya disebutkan sebenarnya bagaimana mengajari makhluk cerdas ini, manusia ini, supaya jangan lebih jatuh cinta kepada selain kepada Allah gitu. Bukan berarti mengabaikan cinta sama yang lain, enggak. Jadi mencintai yang lain itu adalah karena Allah. Karena kalau dicintai, dikagumi selain daripada Allah, dia tidak pantas, karena sudah di sini. Itu makanya di belakang ada menerangkan Robbi. Sekarang kalau Allah kan lam huruf jar, Allah itu adalah kata benda bukan Allah yang kata benda ya. Kata-kata tertulis ini ya. Kenapa dibaca Robbi? Ini sudah sering karena dia menjadi atap bayan atau untuk menjadi badal. Ada mengatakan sifat yang itu, maka dikasih lagi sini barisnya baris Robbi. Sebenarnya kalau dibuat dia mudhafun ilaih tidak boleh karena ini pakai alif lam. Yang dimudhafun ilaihkan itu kalau dia berbentuk nakirah, kalau sudah ma'rifah tidak. Jadi itu menerangkan. Tapi kalau ini Al-Alamin memang menerangkan dari Rabbi. Jadi antara Rabbi dengan Al-Alamin namanya diterangkan, menerangkan. Kedua-duanya ini menjadi pengganti atau menerangkan dari Allah. Itu maka disebut Rabbil Alamin. Di sini sebenarnya kita bisa belajar bahwa yang dikatakan alam adalah selain dari Allah. Jadi selain daripada Allah adalah di Rob, yang merobnya itu adalah Allah. Artinya yang menciptakannya, yang menanggung rezekinya, yang mengaturnya. Jadi itu makanya tidak pantas alhamdulillah itu bagi yang lain. Itu makanya ini sebenarnya berbentuk ucapan-ucapan diberikan Allah kepada manusia supaya bisa dihayati. Ya. Begitu sebenarnya. Jadi sering-sering dibaca nggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma kalau kadang-kadang cepat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, nggak terasa. Tapi kalau Alhamdulillah itu sebenarnya seperti yang Ustaz katakan tadi, sebenarnya orang yang menggunakan akal pikiran dengan ilmunya, Alhamdulillah lebih berisi daripada orang biasa-biasa. Tapi bukan berarti orang biasa itu tidak berarti pula Alhamdulillah. Jadi itu maka diartikan kadang-kadang ini diberi maksud seluruh nikmat, seluruh yang
diberikan Allah itu tidak pantas kita kagumi kecuali Allah. Allah lah yang di sini menerangkan, mengatur semesta alam. Nah, jadi itu makanya ayat pertama ini sekurang-kurang membacanya alhamdulillah. Apa namanya kalau sudah berbentuk kalimat atau jumlah alhamdulillah dalam istilah bahasa Arabnya apa itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah. Apa namanya? Ya bisa zikir, tapi ada nama khusus. Apa namanya? Jadi hammada yuhammidu tahmid. Nah, itu makanya tahmid. Mari kita bertahmid. Nah, mari bertahmid itu berarti alhamdulillah. Kalau mari kita bertakbir, Allahu Akbar. Mari kita bertasbih berarti subhanallah. Itu makanya ini mengajari, mendidik supaya jangan jatuh cinta berlebihan kecuali menurut apa yang disebut. Coba kita bawa dulu kepada ayat yang lain. Nah, lihat ini. Ini potongan. Coba bisa nggak membacanya ini? Hubbal hubbal lil ya. Ini potongan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Inilah. Jadi ada pertanyaan tadi, kenapa disuruh membaca Al-Qur'an itu kok disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan? Jadi begini, ini contohnya. Ini pun tadi kan ini contoh. Ada kita baca ayat tapi tidak mengerti. Kemudian mau belajar untuk belajar bahasa Arab nggak jadi kan digoda setan juga. Iya, digoda setan juga, malas. Jadi ada nanti sudah mengerti, tapi tidak masuk ke dalam hati. Ada sudah masuk ke dalam hati tapi sebentar aja. Kadang-kadang waktu susah teringat, waktu nggak susah lewat. Kan berarti pokoknya setan sudah dikatakannya berbagai cara saya menggoda kamu, menggoda anak Adam, cucu Adam. Dari muka, belakang, kiri, kanan. Yang nggak ada saya lihat dari atas bawah. Itu makanya kalau muka, belakang, kiri, kanan itu segala penjuru. Tapi atas bawah tidak. Itu maka ada orang menerjemahkan, kenapa tidak ada dari atas, dari bawah? Ya dari atas berarti Allah Maha Tinggi, sadar dia. Ke bawah dia sujud. Jadi itu makanya. Nah sekarang coba untuk menerapkan ayat ini, mengajari bahwa kagum kita, takjub kita hanya kepada Allah. Ini coba lihat ini dalam ayat 1. Ya. Ini pangkalnya ada, ini bisa dilihat Al-Quran. Wa minan nasi mayattakhizuna min dunillah andada. Itu pangkalnya itu. Yuhibbunahum kahubbillah. Gitu ya. Ada di antara manusia, kata Allah, Allah yang menyebutkan bukan Ustadz. Ada di antara manusia itu dia dijadikannya tandingan hidupnya atau yang dikaguminya adalah selain dari Allah, malah lebih hebat cintanya kepada itu. Padahal dia nggak sadar nanti itu akan ditinggalkan. Sama seperti anak-anak Ustadz, bagaimanapun cinta Ustadz kepada anak-anak, ya pasti nanti ditinggalkan. Begitu juga bagaimana sayangnya kepada bapak, ibu, pasti ditinggalkan. Jadi sendiri-sendiri. Furada-furada. Jadi diajari dari membaca ini, alhamdulillah. Jadi yang dikagumi, yang ditakjubi hanyalah milik Allah. Sebab Allah tidak pernah habis, tidak pernah mati. Tetap. Jadi itu makanya kalau mencintai alam, ya alam akan tinggal. Tapi bukan berarti saya tidak cinta kepada alam. Cintalah, tapi hanya berdasarkan cinta kepada Allah. Gitu caranya. Itu makanya apa namanya itu yang sudah kalau sudah sampai namanya halawatul iman, terasa sampai ke tingkat manisnya iman, itu antara lain itu dia berteman, tapi bertemannya itu adalah karena Allah, bukan wah ini masih banyak duitnya, atau masih ada kemampuannya kita bisa minta tolong, bukan itu. Kalau berteman karena Allah ya maka berteman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maksudnya karena dia menjadi hamba Allah lah, maka kita baik. Kalau dia tidak lagi menjadi hamba Allah, kita pun ya dengan baik saja kita berpisahnya.
Jadi makanya di sini ini tandanya walladzina amanu, ini wawunya bukan wawu atap ini. Inilah wawu hal. Dari mana? Kan ada ayatnya itu. Jadi sedangkan karena orang-orang sebagian manusia itu dia mencintai selain dari Allah, malah lebih berat cintanya ke situ. Wallazina amanu, sedangkan ini dipakai, sedangkan orang-orang yang telah beriman, yang sudah yakin, sudah percaya, dia menggunakan akal pikirannya walaupun nggak bisa difikiri. Sebenarnya iman itu kan sudah perlu menggunakan akal pikiran untuk menguatkan keimanan, bukan buyar jadinya. Sedangkan orang-orang beriman itu bagaimana ya? Ini pokok kalimat. Asyaddu hubban lillah, sangat cintanya bagi Allah. Bagaimana membuat supaya ini makanya Ustadz sambung ke sini. Bagaimana caranya supaya kita sangat mencintai Allah? Itu kalau orang beriman. Itu makanya Ustadz katakan tadi, begitu kita lahir ke dunia ini, mulailah pertama kagum kepada orang tua, kemudian lama-lama kagum kepada sebaya, kawan-kawan, kemudian kagum kepada yang dicintai, apa pekerjaan. Sudah itu, betul-betul tu'sirunal hayatad dunya, kan itu disebutkan tuh, bal tu'sirunal hayatad, sangat berkesan sekali kamu kepada kehidupan, bukan kepada Allah lagi. Padahal di sini disebutkan itu ayat 165 ini, wallazina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Ini makanya sudah tahu kita ini sangat cinta kepada Allah, tapi untuk menjabarkannya apa ya? Yang si setan pandai pula dia. Ini makanya kita disuruh fasta'iz billah. Apa jawabnya? Bagaimana supaya sangat cinta kepada Allah? Itu makanya waktu mendiri banyak zikir, maksudnya banyak mengingat Allah. Itu makanya Fatihah ini atau ayat-ayat yang lain namanya zikir, kan diajarinya kita nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahasanya kekaguman, ketakjuban, ilmu, kesegalanya itu ya memang betul-betul hanya milik Allah. Dia yang mengendalikan seluruh alam, termasuk saya. Sehingga sudah melekat dimanapun kita berada. Begitu nanti kita di dunia ini hidup, ya bukan tidak sedih seperti Nabi Muhammad, anaknya meninggal keluar juga air mata, sekadar itu saja, tapi tidak larut-larut. Itu makanya kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena dia sudah asyaddu hubbalillah. Itu ya. Asyaddu hubbalillah. Apa jawabnya, bagaimana supaya sangat cinta, hobi ini hobi ya. Sangat hobinya bagi Allah. Jadi kemanapun dia pergi, itu maka kalau kaji sebagian ahli tasawuf mengatakan kemanapun dia pergi, yang nampak dia Allah. Kan ini yang kadang-kadang perselisihan. Nampak air, yang nampak Allah. Nampak anak, yang nampak Allah. Gempa, yang nampak Allah juga. Tapi bagi orang awam tentu ditanyanya, mana nggak nampak oleh saya, katanya. Jadi itu ketajaman, namanya ketajaman ma'rifah. Itu makanya ini lagi untuk apa ini bahasa Arab ya. Ya Muhammadu. Kalau ini ya Muhammadu ya. Kalau di Muhammad ini dikasih alif lam, tapi nggak mungkin dikasih alif lam, dia sudah nama orang. Tapi kalau di misalnya allazina, maka nih dipakai ya ayyuhallazina. Kalau nama orang langsung aja. Kita belum belajar ya nida ya. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad, ini potongan dari hadis. Ataniya Jibril, kata Muhammad, pada suatu waktu datang kepadaku Jibril. Jibril itu berkata, katanya, ya Muhammad, ya Muhammadu, ish. Ini bentuk apa kalau ish seperti ini? Fi'il amar ya. Ini iya, itu kan sama seperti, malah kalau ya ji, ada yang pakai ki lagi ya, kan karena berpenyakit. Jadi asya ya, asya. Jadi ya Muhammad isya, hiduplah engkau Muhammad. Artinya
hiduplah engkau macam kita ini disuruh oleh Allah, hiduplah kalian masyita. Hiduplah atau nikmatilah hidup sesuatu yang syikta. Syikta bentuk apa syikta kira-kira? Sya'a aslinya fi'il madinya. Kalau sudah syikta, kotak keberapa itu? Sya'a, sya'a, sya'u, saat, sa'ata, syikna. Situ mulai dapat itu. Ya, syikna, baru syikta, syiktuma, syiktum, syikti, syiktuma, syiktunna. Baru itu syiktu. Jadi kalau syikta adalah yang ketujuh ya. Jadi kalau terakhir syikna. Kalau engkau yang ingin, tentu syiktu. Aku. Kalau engkau syikta. Jadi kalau begini, kata Jibril itu, kan ini caranya itu. Maksudnya mempelajari bagaimana sih sebenarnya ajaran Islam itu supaya bisa menenteramkan hidup. Seperti ini. Ya Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah masyita, terjemah bahasanya menurut suka hati engkau. Ya maksud hiduplah kemana-mana, ketawa ke sana, jalan ke sana, jalan kemana, silakan. Fa innaka, maka inna, pakai inna nih. Berarti ada penekanan, maka sesungguhnya engkau Muhammad mayitun. Ini khabar. Ya, mayitun khabar dari ka. Jadi aslinya inna kan masuk subjek predikat. Aslinya anta mayitun. Jadi itu makanya ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah menurut sesuka hati engkau, tapi fa innaka mayit, sesungguhnya engkau akan mati. Jadi kalau kita terlalu mencintai hidup dunia, tentu bagaimana waktu mau mati? Sedih atau gembira? Itu makanya diajari terus bahwa yang saya kagumi, yang saya cintai, yang sangat cinta saya adalah kepada Allah. Tapi lama, kadang-kadang sudah jadi ustadz pun masih goyang. Apalagi sama sekali tidak ada pelajaran. Ya paling-paling dikatakan sudahlah, jangan sedih, orang begitu semua. Ini enggak. Jadi dipelajari juga, begitu rupanya, pantas Jibril itu mengajari Muhammad. Jadi Nabi Muhammad waktu mau meninggal kan panas badannya, sakit sehingga berdiri juga bulu-bulu romanya berkeringat, yaitu begitu keterangannya. Begitu sakit mengakhiri hidup sakaratul maut itu. Jadi ya Muhammad isma syi'ta, wahai Muhammad, nikmatilah hidup menusuk engkau, tapi ingat ya, fa innaka mayit, engkau akan meninggal nanti. Jadi itu makanya kalau sudah terlalu mencintai kehidupan bukan karena Allah, maka nanti menakutkan. Itu makanya sebagian para alim-alim yang terdahulu malah ada yang sudah disediakannya kain kafannya, ada yang sudah digalinya kuburannya, ada yang sudah dicoba-coba masuk ke liang lahat. Ya, itu kan untuk melatih dirinya. Itu simulasi, ya, simulasi. Tapi mudah-mudahan kita itu makanya ada namanya kalau Imam Ghazali menguzlah namanya. Malah ada disebutkannya, bacalah dalam Ihya Ulumuddin itu. Jadi kita ini sebenarnya dengan hidup nafsu kita ini ingin senanglah seperti burung bebas terbang kian kemari. Katanya nanti itu coba-cobalah kurung, ya dikurung, ditangkap burung itu, dikurung jiwanya, dimasukkan dalam sangkar. Itu saya pernah Ustadz baca juga. Masukkan dalam sangkar, burung itu dia berhempas-hempas juga, ditutup dengan kain hitam, kemudian dilak pula matanya sedikit supaya jangan terlalu banyak silau. Baru lama-lama dikasih oleh tuannya makanan, lama-lama jinak. Begitu nanti datang kedengaran suara tuannya, dia sudah manggu-anggu. Begitu dibuka kain hitam tadi, ya enggak, begitu itu sudah lama diuzlah, sudah bertahun, tentu enggak mabuk dia lagi. Itu makanya cara menguzlah itu berbagai-bagai. Ada orang pergi berkhalawat ke hutan-hutan, ada orang pergi ke masjid, ada sholat tahajud, ya, ada mengaji, kan berarti menguzlah. Maksudnya memisahkan diri dari kesibukan. Tapi bukan berarti
ada orang yang berpaham, sudahlah saya tidak akan bertemu dengan keluarga saya, ada juga yang begitu. Tapi bisa nggak? Nah, itu makanya para filosof pun Ustadz baca agak berbeda. Kalau Plato, Plato orang filosof lama, dia tidak sanggup hidup di tengah ramai, maka Plato dia mengasingkan diri ke tempat sunyi. Aristoteles sanggup. Itu bedanya. Jadi para ustadz gitu juga. Ada yang tidak sanggup hidup di tengah orang ramai, banyak berdosa, banyak dilihat katanya. Tapi ada yang sanggup, mengerti dia. Iya, bisa ngerti, sadar dia. Jadi itu maka walaupun ada disebutkan misalnya dalam hadis bahwa perempuan itu adalah setan, kan ada itu. Karena kalau sekiranya dia tidak perempuan, tidak akan takluk laki-laki katanya kan itu. Jadi pengertiannya kalau bagi orang yang bagi orang sudah tinggi kelasnya sama, walaupun dekat-dekat sama-sama biasa saja. Itu bedanya. Tapi bagi sebagian orang tidak, sudah mabuk pula dia. Jadi itu makanya memang memerlukan pelajaran-pelajaran ya. Jadi itu makanya kenapa waktu membaca Al-Qur'an itu pertanyaan saudara kita Pak Albert, kenapa disuruh oleh Allah? Itulah kira-kira mungkin ya, supaya jangan saya kena marah oleh Allah ya. Karena kalau sudah dibaca kita mengerti masih melanggar kan digoda, ataupun sekadar baca-baca terus tidak dipahami ya itu juga tergoda juga. Nah itu ya. Jadi fa innaka mait. Nah ini satu lagi wahbib, kan fil amar juga ini. Wahbib masyikta, dan sayangilah. Kalau ini kan hiduplah engkau akan mati. Kalau ini sayangilah apa yang engkau sukai, yang sayangi. Ya masyikta. Tapi ingat, fa innaka mufarrikun. Nah, ini isim fa'il. Sesungguhnya engkau nanti akan orang yang berpisah dengan dia. Ya seperti yang sudah Ustadz alami juga. Coba bagaimana cinta kepada seorang istri, tapi kan ya berpisah. Bagi kamu pun anak-anak bapak gitu, bagaimana sayang ke bapak sudah pasti berpisah. Pekerjaan begitu ya, kesimpulannya dunia ini akan berpisah. Makanya orang yang dalam Al-Quran disebut allazina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah ulaika fi dhalalim ba'id. Orang yang sangat mencintai dunia daripada akhirat, tidak ada diperhitungkannya akhirat, maka betul-betul amburadul dalam hidupnya. Itu ya. Yang ketiga, wa'mal masyikta. Kerjakanlah, berperilakulah apa yang kau sukai. Mau lompat-lompat, mau kemana silahkan. Fa innaka majzi'um bihi. Sesungguhnya engkau nanti orang yang akan mendapat balasan dengan pekerjaan itu. Jadi kalau baik kerja kita, baik balas. Itu makanya pelajaran kita pada malam ini untuk memahami alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi membacanya supaya jangan latah, tapi membacanya supaya dilatih-latih, mengerti susunan bahasa, mengerti maksudnya. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma faqihna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.